Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat-sahabatku semua, khususnya para subscriberku. Apa kabar? Saya berharap semua subscriberku selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diberikan kesehatan baik lahir maupun batin. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk yang baru mengklik video saya ucapkan salam kenal. Nama saya Ibu Sarika. Mohon bantuannya untuk subscribe YouTube saya ya. Terima kasih banyak. Malam hari adalah waktu di mana semua orang beristirahat. Jadi, di malam hari banyak hal-hal mitos yang tidak boleh kita lakukan. Apa sajakah itu? Akan saya jelaskan pada video saya kali ini. Hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan di malam hari? Yang pertama, kita dilarang mandi di malam hari. Ya, kita tidak boleh mandi di malam hari. Tetapi kalau kita mandi di subuh hari itu bagus untuk kesehatan ya. Dan Rasulullah juga menganjurkan kita untuk mandi di waktu subuh. Nah ini di malam hari. Malam hari itu jam berapa ke jam berapa? Ketika azan maghrib sampai jam 1 malam kita dilarang untuk mandi. Karena apa? Ini mungkin bisa dibilang mitos, tetapi ini bisa juga menjadi fakta. Mitos atau fakta tergantung dari kepercayaan masing-masing. Tetapi kita harus hati-hati karena apa yang dikatakan orang tua kita zaman dahulu yang dibilang mitos, yang dibilang sekarang udah zaman modern, itu bisa terjadi. Kenapa kita dilarang mandi di malam hari? Karena apabila kita mandi di malam hari, itu akan mengundang aura mistis di tubuh kita. Kita bisa mimpi buruk. Dan juga kita tidak tahu ketika waktu maghrib, di mana pergantian siang ke malam sampai menjelang malam, kita mandi di kamar mandi. Kita tidak tahu kalau di kamar mandi itu selalu ada makhluk astral yang memperhatikan kita, di mana kita harus percaya kalau kita ada dua dunia di sekitar kita, yaitu dunia nyata, yaitu manusia, dan dunia gaib, yaitu makhluk-makhluk astral. Nah, kenapa dilarang mandi pada waktu maghrib atau di malam hari? Karena kita tidak tahu kalau di dalam kamar mandi itu ada sesosok makhluk astral yang memperhatikan kita mandi. Sedangkan kita ketika memasuki kamar mandi tidak berdoa terlebih dahulu. Itu bisa saja terjadi. Dan itu akan mengundang mimpi buruk. Makanya orang-orang tua zaman dulu itu melarang kita mandi di malam hari. Dia akan marah apabila anak-anaknya ada yang mandi di malam hari. Karena setelah kita pikir-pikir ada baiknya. Karena malam hari itu makhluk-makhluk astral aktif mereka aktif ya, maksudnya mereka lagi sibuk ingin berinteraksi, ingin melihat hal-hal apa yang dilakukan oleh manusia. Makanya kita dilarang mandi di malam hari karena bisa menyebabkan mimpi buruk. Hal kedua yang dilarang di malam hari, yaitu dilarang memotong kuku di malam hari. Ketika waktu maghrib, pergantian siang ke malam, kita dilarang memotong kuku. Karena apabila kita memotong kuku di waktu malam hari, itu mitosnya akan mengundang bencana atau penyakit yang akan terjadi di keluarga kita. Jadi kita dilarang memotong kuku di malam hari. Itu selalu dilakukan oleh orang-orang tua kita zaman dulu. Dia akan marah apabila ada anak-anaknya yang memotong kuku pada waktu maghrib dan malam hari. Karena mereka percaya apabila kita memotong kuku di malam hari atau di waktu maghrib, akan datang bencana di dalam keluarga kita. Mitos atau fakta itu terserah ya. Terserah pendapat masing-masing, tetapi orang-orang zaman dulu tidak selalu melarang
apabila ada yang memotong kuku pada waktu maghrib dan malam hari. Hal ketiga yang tidak boleh lakukan pada malam hari yaitu dilarang bersiul di malam hari. Hati-hati. Menurut kepercayaan orang-orang zaman dulu, apabila orang yang suka bersiul di malam hari, itu ada 2 mitos. Entah mitos entah fakta, ada 2 yang sering dikatakan oleh orang-orang zaman dahulu apabila ada anak muda atau gadis yang bersiul di malam hari. Jadi yang pertama, apabila kita bersiul di malam hari, itu akan mengundang ular untuk datang ke tempat kediaman kita. Jadi mengundang ular. Makanya orang-orang tua zaman dahulu selalu memarahi anak-anak mereka yang bersiul di malam hari. Karena mereka takut kedatangan ular. Itu mitos yang pertama. Mitos yang kedua, seorang gadis yang suka bersiul atau laki-laki, anak bujang yang belum menikah, yang bersiul di malam hari, itu biasa dimarahin oleh orang tua mereka. Karena apa? Itu dipercaya bisa membuat mereka menjadi perawan tua dan bujang tua. Jadi tidak boleh bersiul di malam hari. Makanya zaman dulu kalau kita namanya bersiul itu seperti candu Sekali kita bersiul, kita akan bersiul terus. Nah, itu dilarang. Apalagi seorang gadis. Dia akan menjadi perawan tua. Dan kalau laki-laki akan menjadi bujang tua. Makanya orang-orang tua kita zaman dahulu melarang anak-anaknya untuk bersiul di malam hari. Itulah beberapa mitos yang dilarang dilakukannya di malam hari. Entah mitos itu entah fakta, tergantung kepercayaan kita masing-masing. Terima kasih yang sudah mendengarkan video dari saya. Mohon bantuannya untuk like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.